Selamat pagi anak-anak. Tachihao, good morning everybody. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di hari Selasa 3 November 2020 pada tema 4 yang berjudul kewajiban dan hakku ya. Dan di situ kita akan membahas pada subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Oke anak-anak ya. Dan di sini kita akan membahas pada pembelajaran 3 hingga pembelajaran yang keempat. Mari kita masuk pada muatan bahasa Indonesia kali 3.10 di halaman 151. Lalu saya akan mencoba membaca. Di sini anak-anak memperhatikan ya. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia yang berjudul menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks kewajiban dan hak bertetangga. Kalimat saran disebut juga dengan kalimat penyelesaian. Dan kalimat saran atau kalimat penyelesaian itu biasanya menggunakan kata atau diawali dengan kata apa anak-anak? Ya, dengan kata sebaiknya. Kemudian kata apa lagi? Ya, betul. Seharusnya dan benar. Hendaknya. Selain itu, kita pun dapat menemukan kalimat saran atau kalimat penyelesaian tersebut pada sebuah teks. Misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian itu pun harus kita tulis dengan bahasa yang santun ya, supaya tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Dan di halaman selanjutnya kita akan berlatih supaya kita memahami akan apa yang kita pelajari saat ini. Di halaman 152, pena 3B. Dan di situ terletak sebuah cerita yang akan langsung coba baca, berbagi kepada tetangga. Pak Santo memiliki pohon jambu yang besar di depan rumahnya. Suatu hari, pohon jambu milik Pak Santo berbuah lebat. Buahnya banyak sekali. Setiap orang yang melewati rumahnya pasti akan tergoda untuk mencicipi buah itu. Pak Santo memanen pohon jambunya. Pak Santo meminta anaknya untuk mengambil karung. Pak Santo memasukkan buah jambu itu ke dalam karung. Pada sore hari, karung yang berisi buah jambu tersebut sudah penuh. Dibantu anaknya, Pak Santo lalu membagikan jambunya kepada para tetangganya. Sisanya akan Pak Santo jual di pasar. Pak Santo tidak segan untuk membagikan makanan pada tetangganya. Ia merasa senang karena dapat berbagi kepada orang lain. Ya, sekarang kita akan mencari permasalahannya apa, serta menuliskan kalimat saran atau kalimat penyelesaian dari permasalahan yang kita temukan pada teks berbagi kepada tetangga. Menurut anak-anak, apakah permasalahannya? Ayo, ada yang tahu? Ya, permasalahannya bisa kita lihat ya dari cerita. Permasalahannya adalah pohon jambu milik Pak Santo berbuah lebat. Kemudian kita ditugaskan juga untuk menuliskan kalimat saran terkait dengan apa? Ya, permasalahannya. Apakah kalimat saran tersebut? Betul, sebaiknya ya ingat diawali dengan kata tadi ya. Sebaiknya Pak Santo membagikan sebagian jambunya kepada para tetangganya. Ya, pintar. Sekarang kita masuk pada pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia di halaman 156, pena 3B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan muatan bahasa Indonesia yang berjudul menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan ya, atau diagram. Selain itu, kita pun harus
mengerti. Jadi kita terlebih dahulu harus membuat bagan atau diagram tersebut supaya kita lebih termudahkan dalam mengingat informasi dan menuliskan informasi yang penting tersebut. Dan perlu ingat lagi satu hal ya anak-anak ya, di dalam menulis informasi penting ini ke dalam sebuah bagan atau diagram, kita pun harus tetap menggunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang apa lagi? Ya, kata-kata yang baku dan kalimat yang sesuai dengan ejaan yang benar. Bagus. Kemudian kita berlatih supaya kita menjadi lebih terlatih dan paham akan apa yang kita pelajari ya. Mari kita buka bukunya halaman 156. Kerja bakti bersama tetangga. Saya coba bacakan lagi ya yang anak-anak. Anak-anak berharap mendengarkan dengan seksama. Setiap minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Lani bertemu dengan tetangga-tetangganya. Lani melihat kubangan air yang kotor. Ia dan teman-temannya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu Lani membersihkan taman karena banyak daun berserakan. Sedangkan ayah Lani bersama pemuda lain membersihkan parit. Parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan, maka lingkungan rumah akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Jadi, tugas kita sama seperti yang di halaman depan tadi. Kita mencari permasalahan pada teks di atas. Apakah permasalahannya anak-anak? Iya, betul. Setelah kita menemukan permasalahan ini, kita pun diminta untuk mencarikan kalimat penyelesaiannya dalam bentuk bagan. Permasalahannya adalah lingkungan rumah Lani banjir karena saluran air yang tersumbat oleh sampah ya. Mari kita menuliskan kalimat saran atau kalimat penyelesaian yang pertama. Apa? Iya, benar. Sebaiknya setiap minggu pagi Lani bersama tetangga mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian saran yang kedua apa ya anak-anak ya? Betul, sebaiknya parit juga dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Pintar sekalian anak ya. Dan kita lanjut kepada pembelajaran ketiga, yaitu pada muatan Bu Pena 3B di muatan SPDP halaman 154. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang unsur-unsur pada gambar dekoratif. Macam-macam bentuk gambar dekoratif itu meliputi apa? Ayo, anak-anak ada yang tahu? Karena minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari ini. Macam-macam bentuk gambar dekoratif itu meliputi apa? Ya, meliputi motif tumbuhan, hewan, dan geometris ya. Namun pada pembelajaran ini kita akan lebih membahas pada bagian unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif. Unsur tersebut apa saja anak-anak? Iya, yang pertama garis, yang kedua betul, yang kedua adalah bidang, yang ketiga warna. Karena di dalam menggambarkan sebuah gambar seperti yang terlihat, kita harus menggunakan unsur garis ya. Ya, karena tidak ada unsur garis kita tidak akan bisa membuat sebuah gambar. Ya. Gambar apakah itu anak-anak? Benar, itu adalah gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Kemudian gambar dekoratif ini juga menggunakan unsur garis lengkung. Jadi bukan hanya garis saja, garis lengkung,
seperti halnya dia melengkungkan paruhnya, lehernya. Garis lengkung ini juga digunakan untuk membuat bulunya itu, dan juga bidang lingkaran seperti dia membuat matanya, ya perlu itu. Ini bidang lingkaran. Dan segitiga juga bisa digunakan untuk membuat ini atau membuat paruhnya. Jadi unsur garis itu sangat perlu dan penting dalam membuat gambar dekoratif. Selain itu, ya supaya lebih menarik dan indah, kita juga harus menggunakan warna supaya lebih indah, lebih menarik untuk dilihat, ya. Sekarang kita lanjut di halaman 155, muatan SPDP. Ya, ternyata di sini ada KI 4 muatan SPDP, dan ini akan diambil nilai. Ya, bisa dilihat ya anak-anak ya pada buku penanya masing-masing. Di sini anak-anak akan melakukan praktik SBDP KD 4.1, yang dimana ditugaskan untuk mengerjakan keterampilan kinerja praktik membuat gambar dekoratif. Setelah itu, setelah anak-anak selesai melakukannya, mengerjakan keterampilan tersebut, maka diharapkan hasil tersebut difoto lalu dikirim ke WhatsApp masing-masing guru kelas, dan diharapkan juga supaya dapat dikerjakan di buku gambar atau lembar HPS ya, supaya hasil-hasil karya, hasil-hasil yang telah anak-anak kerjakan pun bisa tersusun rapi, bisa dilihat kembali ya. Dan tidak lupa juga di sini dijelaskan untuk mengingatkan bahwasanya tugas ini dikumpulkan pada hari ini juga, yaitu Selasa 3 November 2020. Ya, kalau saya harap juga anak-anak dapat mengerjakannya dengan baik, dengan benar dan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun optimal ya, dan bisa membanggakan orang tua, orang-orang yang kita cintai. Selanjutnya kita masuk pada halaman 157 pada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kita akan membahas tentang kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Tentu kita sudah mempelajari ya, bahwasanya kita pun harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa harus merugikan orang lain. Selain itu, hal ini pun sangat penting supaya tercipta suasana yang rukun, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, salah satu contoh melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu apa anak-anak? Benar, kewajiban dan hak itu kita harus lakukan dan bekerja sama dengan tetangga. Itulah contoh melaksanakan hak dan kewajiban yang baik ya. Bila di lingkungan masyarakat kita harus bekerja sama dengan tetangga. Contoh kewajiban tersebut itu penting kita lakukan, dan kita pun bisa melihat contoh kewajiban yang lain. Contohnya apa? Yang pertama, dari contoh kewajiban melaksanakan bersama dengan tetangga di lingkungan masyarakat, iya, kita harus mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita juga harus berkewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Yang ketiga, kita pun wajib untuk turut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan
lingkungan sekitar ya. Jadi kewajiban ini sangat-sangat perlu dan harus kita lakukan supaya kita pun bisa memperoleh hak dari akan apa yang telah kita lakukan pada kewajiban tersebut. Kemudian kita masuk pada halaman selanjutnya. Setelah melaksanakan kewajiban, tentu kita akan memperoleh hak-hak, ya kan anak-anak. Maka hak-hak yang kita peroleh sebagai bagian dari warga masyarakat, apakah itu? Ya, yang pertama, hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua apa? Itu hak untuk ikut berpendapat untuk dan guna kepentingan bersama. Yang ketiga, ya, kita pun memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman, karena kita telah melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa apa? Iya, kita sebaiknya melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik agar tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi antara kewajiban dan hak itu harus seimbang. Ya, harus seimbang, harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Dan di sini pada gambar pun kita bisa lihat bagaimana kekompakan, bagaimana kerjasama antara satu dengan yang lainnya di dalam bermasyarakat. Dan mereka pun memiliki lingkungan yang asri dan indah. Sungguh elok dilihatkan akan kerjasama dan gotong royong yang mereka lakukan. Dan saat ini mari kita berlatih pada halaman 158 untuk mendalami akan apa yang kita pelajari. Mari kita menuliskan 3 kegiatan kerjasama yang pernah kita lakukan bersama tetangga. Kalau di sini akan Lause coba menurut Lause ya. Mungkin anak-anak di rumah menggunakan dan memiliki kegiatan kerjasama yang berbeda-beda. Di sini akan Lause coba memberikan contohnya sebanyak 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan kerjasama bersama tetangga antara lain mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Dan yang ketiga, kita pun harus turut serta berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ya, iya anak-anak, supaya kita pun merasakan aman, tentram, nyaman dalam tempat kita tinggal. Yang kedua, kita diminta untuk menuliskan 2 kewajiban yang telah kita lakukan ketika bekerja sama dengan warga masyarakat. Lalu akan mencoba tuliskan kewajiban ketika bekerja sama dengan warga masyarakat antara lain. Apa tadi yang sudah kita bahas di depan? Ya, kewajibannya mematuhi semua aturan saat bekerja di lingkungan masyarakat. Kewajibannya juga memelihara keterangan dan keamanan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, kita pun harus tetap wajib untuk ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ya, sekarang kita lanjut pada nomor selanjutnya. 2 contoh hak yang telah kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu? Apa yang pertama? Ya,
hak yang akan kita peroleh dan dapatkan setelah melaksanakan kewajiban di lingkungan adalah kita memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Hak kita juga memiliki untuk berpendapat guna kepentingan bersama. Kita juga memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman, ya. Kita akan memperoleh itu semua bila kita telah melaksanakan kewajiban tersebut. Dan di sini nomor 4, manfaat jika semua warga menjalankan kewajiban dan haknya di lingkungan masyarakat. Apa ya anak-anak ya manfaatnya bila semua warga itu melaksanakan kewajiban dan haknya? Iya, betul, terciptanya persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Betul sekali itu. Jadi seperti yang kita lihat tadi pada gambar kan, kekompakan mereka, gotong royong mereka, kerjasama mereka terlihat sangat rukun, dan mereka pun bersatu di dalam melaksanakan kewajiban dalam lingkungan mereka. Yang kelima, lalu apa akibatnya jika tidak ada kesadaran dari warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dan haknya di lingkungan masyarakat? Kira-kira akibatnya apa ya bila kita tidak melakukan atau warga tidak melakukan kewajiban dan haknya itu? Iya, ketenangan dan keamanan di lingkungan masyarakat pun bisa terganggu karena mereka tidak menjalankan dan tidak melakukan kewajibannya sebagai masyarakat, sehingga mereka pun pasti dan tentunya tidak akan mendapatkan ketenangan serta keamanan di lingkungan mereka tinggal. Ya, pintar anak, betul sekali. Jadi kita harus tetap selalu sadar untuk menjalankan kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat, ya. Ya. Dan di sini perlu diingat kembali, kita masuk pada matematika pada halaman 153 yang berjudul menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Dengar anak-anak, perhatikan baik-baik. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya telah diketahui. Jadi ini persoalannya atau pengerjaannya sama seperti pembahasan kita beberapa hari yang lalu tentang menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya telah diketahui, ataupun menentukan dua bilangan yang hasil pengurangannya telah diketahui. Jadi, cara pengerjaan pada kali ini menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya telah diketahui itu sama seperti pengerjaan kita beberapa hari yang lalu, ya. Jadi, saya harap kalian sudah sangat paham tentang cara mengerjakannya. Namun di sini Lause tetap mengingatkan supaya anak-anak tetap untuk ingat bahwasanya langkah-langkah dalam menemukan dua bilangan tersebut. Yang pertama, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang telah diketahui. Yang kedua, lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan kedua. Iya kan? Jadi pengerjaannya sama seperti pembahasan kita yang kemarin. Menentukan dua bilangan yang hasil pengurangannya telah diketahui. Saya contohkan sedikit di sini ya tentang pengurangan. Yang diketahui hasilnya adalah 30. Maka kita menentukan
dua bilangan. Bagaimana caranya? Ya, mungkin kita masukkan saja angkanya 10. Jangan, kita masukkan angkanya harus lebih besar daripada bilangan akhir. Kita masukkan 100. Berarti bagaimana caranya? Ya, caranya adalah seratus dikurangi 30. 100 dikurangi hasil akhir 30. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah 70. Maka 70 ini bisa kita masukkan sebagai bilangan yang kedua. 70. Ya. Lause yakin dan Lause percaya anak-anak pasti sudah paham dan mengerti. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 153. Lanjutan dari pembelajarannya. Ya. Ingat, ini langkah-langkahnya yang dimana di sini kita akan membahas tentang mencari dua bilangan dari hasil perkalian yang telah diketahui. Contoh, Lause tuliskan lagi contohnya supaya anak-anak Lause semuanya benar-benar paham dan mengerti. Karena itulah yang Lause harapkan, ya. Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Yang pertama, berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangganya? Lalu bagaimana pengerjaannya, anak-anakku? Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya telah diketahui. Penyelesaiannya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Banyak tetangga dikali banyak bibit untuk setiap tetangga, sama dengan jumlah total bibit. Mari kita coba masukkan angka ya anak-anak ya. Tadi pada soal di atas ini, Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Jadi dapat kita katakan bahwasanya 450 ini adalah hasil akhirnya atau hasil yang telah diketahui. Oleh karena itu 450 ini kita letakkan di bawah setelah sama dengan ya. Namun bilangan pertama dan bilangan kedua itu masih kosong. Seperti apa yang tertulis pada judul tadi. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya, inilah hasil perkaliannya, telah diketahui. Lalu bagaimana caranya kita? Caranya adalah ya, kita andaikan 50 untuk bilangan pertama. Lalu bagaimana cara kita untuk menemukan bilangan yang kedua ini? Ya benar, caranya adalah 450 dibagi 50. Jadi bilangannya kalau bisa harus lebih kecil daripada bilangan pertama, supaya memudahkan kita ya. 450 dibagi 50 sama dengan 9. Maka 9 tersebut kita masukkan sebagai bilangan yang kedua. Ini dapat dikatakan kemungkinan pertama. Dan bila kita kalikan juga 50 dikali 9, hasilnya adalah
450. Oke, Lause coba membuat contoh yang kedua ya. 450. Untuk bilangan pertama kita mau berikan angka berapa? Iya, kita masukkan angka 45. Maka caranya, iya benar, caranya sama seperti yang ini. Sama juga cara seperti yang telah kita pelajari di hari-hari kemarin. Hanya dia menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Namun pada kali ini menggunakan perkalian dan pembagian. Setelah itu, iya 450 dibagi 45. Hasilnya 10. Lalu 10 ini adalah bilangan yang keduanya. Maka ini dapat dikatakan kemungkinan yang kedua. Jadi bisa dikatakan 45 banyak tetangga mendapatkan tiap-tiap orangnya 10 bibit tanaman ya. Selanjutnya kita masuk lanjutan pada pembelajaran ketiga di halaman 153, dan di sini tetap Lause tampilkan untuk contoh pengerjaan kita yang tadi, tetap Lause tampilkan supaya anak-anak bisa sambil melihat ya. Dan di sini kita tuliskan kesimpulannya adalah Ayah Lani membagikan bibit kepada 50 tetangga. Maka setiap tetangga akan memperoleh 9 tanaman. Itu bila dia menggunakan kemungkinan pertama dalam penjelasannya. Ya. Ya. Dan bila dia menggunakan kemungkinan yang kedua, maka cara dia menjelaskan seperti ini. Jika Ayah Lani membagikan bibit kepada 45 tetangga, maka setiap tetangga akan memperoleh 10 bibit tanaman ya. Jadi 50 ini adalah angka daripada bilangan pertama. Dan 9 ini adalah bibit yang akan dibagikan kepada tiap-tiap tetangga. Ini adalah cara untuk menjelaskan sesuai dengan kemungkinan yang pertama, dan ini penjelasan kemungkinan yang kedua. Makanya dia 45 dikarenakan bilangan pertamanya adalah 45 ya. Dan tiap-tiap warga dibagikan dan memperoleh berapa bibit tanaman? Iya 10. Dan ini didapat dari bilangan yang kedua. Betul. Kita lanjut supaya anak-anak menjadi lebih paham lagi. Di sini Lause tuliskan sebuah cerita. Mari kita membaca kembali cerita tentang Ayah Lani yang membagikan bibit ke beberapa tetangganya. Dan mari kita mencoba menemukan 5 kemungkinan lain untuk banyak tetangga dan banyak bibit yang dibagikan untuk setiap tetangga. Ini ceritanya, Lause tampilkan ya. Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Itu ceritanya. Lalu kita diminta untuk membuat 5 kemungkinan. Di depan tadi kita telah menuliskan 2 kemungkinan, dan di sini kita tambahkan menjadi 5 kemungkinan lagi ya, untuk mengetahui seberapa banyak tetangga dan banyak bibit yang dibagikan kepada setiap tetangga. Caranya seperti yang di awal, bilangan pertama masih kosong dan dikalikan bilangan yang kedua masih kosong, sama dengan jumlah akhir yaitu 450. Kita
ambil sebuah angka 10. Jadi kita misalkan dalam satu daerah itu terdapat 10 warga atau 10 tetangga. Maka cara pengerjaannya adalah 450 dibagi 10 sama dengan 45. Begitulah caranya kita untuk mendapatkan bilangan yang kedua. Dan 45 tersebut kita letakkan pada letak bilangan yang kedua. Ini kita tuliskan kemungkinan yang pertama. Mari kita melanjutkan untuk membuat kemungkinan yang kedua. Kira-kira kita mau menuliskan angka berapa ya anak-anak? Berapa ayo? Ya, kita menuliskan angka 25. Cara pengerjaannya juga tetap sama, yaitu dengan cara jumlah akhir dibagikan bilangan pertama. Ya, hasilnya 18. (450) dibagi 25 sama dengan 18. Dan bilangan kedua tersebut kita letakkan pada tempatnya. Mari kita masuk pada kemungkinan yang ketiga. Dengan angka berapa bilangan pertamanya? Ya, 30. Sehingga pengerjaannya juga sama. 450 dibagi 30 sama dengan 15. Dan bilangan 15 tersebut kita letakkan sebagai bilangan yang kedua. Dan akhirnya kita masuk pada kemungkinan yang keempat, yaitu tetap pada pengerjaan yang sama, namun kita harus menggunakan bilangan yang berbeda. Ya, jangan menggunakan bilangan yang telah kita gunakan di atas. Lalu saya harap tidak ada terjadi penulisan bilangan secara pengulangan, jadi dibolak-balik ya. Itu untuk membuat kita menjadi lebih cermat dan lebih mengenal angka. Kita menggunakan bilangan 90 untuk bilangan pertamanya. Dan cara yang kita gunakan juga sama, 450 dibagi 90 sama dengan 5. Dan 5 itu masuk kategori bilangan yang kedua dan kita letakkan pada tempatnya. Dan kemungkinan yang terakhir kita lakukan, yaitu kemungkinan yang kelima. Ya, ini adalah kemungkinan yang kelima, yang dimana kita mengerjakannya juga dengan cara yang sama. Ya, kita menggunakan bilangan 225. Bagaimana caranya? Berarti 450 dibagi 225, hasilnya 2. Dan bilangan 2 itu masuk dan menempati bilangan kedua. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kalau saya yakin bahwasanya anak-anak pun mengerti dalam proses pengerjaannya. Ya, karena ini bila diulang selalu, maka anak-anak pun akan lebih mengerti, bahkan bisa memahaminya dengan sangat mudah. Ya. Karena itu yang Lause harapkan daripada anak-anak semuanya. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Bagaimana bila jumlah bibitnya itu ada 600? Maka kita dimintai kembali untuk menuliskan 5 kemungkinan. Berapa banyak tetangga dan banyak bibit yang dibagikan untuk setiap tetangga. Kita menuliskan 5 kemungkinan lagi. Bagaimana pengerjaannya?
Iya, pengerjaannya sama. Lalu kita menggunakan bilangan yang pertama, yaitu 10. Berarti iya, 600 dibagi 10 sama dengan 60. Dan itu sebagai bilangan yang kedua. Sekarang kita menuliskan kemungkinan yang kedua. Kita menggunakan angka 30. Pengerjaannya iya, benar. 600 dibagi 30 sama dengan 20. Dan 20 itu kita letakkan pada tempat bilangan yang kedua. Dan sekarang kemungkinan yang ketiga. Berapakah bilangan pertama yang kita hendaki? Kalau untuk bilangan pertama ini bebas ya anak-anak ya. Anak-anak mau berapapun itu bebas. Yang penting cara untuk menemukan bilangan kedua ini itu harus menggunakan rumus atau cara seperti ini ya. Inilah caranya. Kita coba menggunakan angka 40. Lalu pengerjaannya iya, 600 dibagi 40 sama dengan 15. Maka 15 itu merupakan bilangan kedua. Kemungkinan keempat ya, kita menggunakan angka 50. Pengerjaannya iya, sama juga seperti yang tadi, 600 dibagi 50 sama dengan 12. Dan 12 adalah merupakan bilangan kedua. Selanjutnya bilangan yang terakhir, yaitu pada bagian kemungkinan yang ke-5. Kita ingin menggunakan bilangan berapa anak-anak? Bilangan berapa? Atau kalian ikut langsung saja? Ya, kita menggunakan bilangan yang 100 ya, untuk bilangan pertama, angka 100. Jadi caranya adalah betul, 600 dibagi 100 sama dengan 6. Jadi 6 itu merupakan bilangan yang kedua. Iya, seperti itu ya. Semakin kita berlatih, semakin kita mencoba, kita akan menemukan hasil yang luar biasa. Dan Lause percaya anak-anak semuanya bisa. Ya. Sekarang kita lanjut di halaman berikutnya, yaitu halaman 155. Yang dimana ini Lause ingin mengingatkan kembali untuk anak-anak bahwasanya pada hari ini kalian mendapatkan tugas KI 4 SBDP praktek pada KD 4.1 ya, dimana kalian ditugaskan untuk membuat gambar dekoratif. Setelah itu kalian foto hasil pekerjaan kalian dan kirim ke WhatsApp masing-masing guru kelas ya. Dan terlebihnya Lause harap kalian bisa membuat gambar tersebut pada buku gambar atau lembar HVS. Dan ingat ya anak-anak ya, pengumpulan ini dikumpulkan pada hari ini juga, yaitu Selasa 3 November 2020. Oleh karena itu, Lause harap anak-anak mengerjakannya dengan baik, dengan semangat dan penuh sukacita. Dan di sini Lause pun ingin menyampaikan pada anak-anak semua bahwasanya pembelajaran tema 4 subtema 3 kita pada pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Ya. Yang dimana Lause ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya, dan salam sehat dan sukses selalu untuk belajar ya. Tetap belajar, tetap
jaga kesehatan, dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, dan ingat untuk membantu orang tua ataupun orang yang terdekat ataupun orang yang membutuhkan bantuan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you so much. 谢谢大家，再见。